Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Nah, pada chapter terbaru kali ini berakhir saat Zovan dan yang lainnya tiba di sebuah kota yang mana ternyata itu adalah kota kosong. Lebih tepatnya, tiba-tiba kota tersebut menjadi kosong. Tapi karena di sebuah kedai sudah ada minuman, mereka pun mulai minum-minum. Dan setelah berakhir, seorang wanita pun tiba-tiba menyerang Zovan. Tentunya Zovan bisa menghindarinya dan bahkan membuat wanita tersebut terluka. Zovan bertanya kepada si wanita apa alasannya tiba-tiba menyerang dirinya. Dan si wanita pun menjawab, itulah yang ingin aku tanyakan, kemana kau membawa tuan muda kami? Tentunya Zovan bingung, mereka baru saja tiba 2 jam yang lalu dan tidak mengetahui apapun. Tapi saat ini ia dituduh membawa seseorang. Zovan telah menjelaskan situasinya, tapi si wanita tidak peduli. Ia merasa jika pembudidaya iblislah yang melakukan segala kejahatan yang telah menimpa kelompok mereka. Tentunya itu membuat Zovan jengkel. Begitu juga dengan murid-murid. Mereka ingin sekali menghancurkannya, tapi sayangnya mereka menjadi kaku kembali karena terlalu lama duduk ataupun diam. Dan Zovan pun memikirkan sebuah cara licik. Ia berkata ingin memberikan pil yang sama dengan yang dikonsumsi oleh murid-murid. Dan itu membuat murid-murid bersemangat. Ya, karena pada akhirnya akan ada seorang lainnya yang merasakan penderitaan yang saat ini sedang mereka rasakan. Perlahan Zovan pun mengeluarkan sebuah pil mendekati gadis tersebut. Tentunya itu membuat si gadis ketakutan. Ia bertanya, apa yang akan kau lakukan? Zovan pun menjawab, oh, aku hanya ingin kau merasakan kekejaman dari pembudidaya iblis. Tapi belum sempat Zovan memberikan pil tersebut, tiba-tiba terdengar suara, berhenti. Aku tahu dia adalah pria brengsek, tapi dia bukanlah pelakunya. Saat Zovan melihat sosok yang berbicara, alangkah terkejutnya Zovan karena ternyata itu adalah Chu Qingcheng. Saat ini ia telah mencapai Rana Visidewa tingkat 8. Semua orang nampak sangat terkejut karena dari ekspresi Zovan bisa dipahami Zovan mengenal sosok wanita tersebut. Suasana menjadi sedikit canggung. Zovan yang biasanya tak kenal ampun kepada siapapun berubah menjadi sedikit kikuk tak kala bertemu kembali dengan Chu Qingcheng. Dan setelah sedikit basa-basi, Chu Qingcheng pun meminta Zovan untuk mengikutinya. Di sisi lain, di sebuah penginapan tua, Sui Roha, anggota sekte mistik surgawi, tengah berbicara atau menginterogasi seorang pemabuk tua yang diindikasikan sebagai pelaku atas hilangnya para penatua dan juga tuan muda sekte mereka. Tapi sang pemabuk tua sama sekali tidak mengakui hal tersebut. Di tengah-tengah rasa frustasinya Sui Roha, ia pun mendengar suara 1, 2, 1, 2. Dan saat melihat keluar, ternyata itu adalah Chu Qingcheng dengan sekelompok orang aneh yang nampak kaku. Sui Roha meminta kepada saudarinya untuk membuka penghalang agar mereka bisa masuk ke penginapan, mengingat Chu Qingcheng lah yang membawanya. Dan saat mereka masuk ke dalam penginapan, Sui Roha bertanya, adik Chu Qingcheng, apakah kau telah menangkap kelompok orang yang mencurigakan? Tapi sepertinya kau bertindak terlalu jauh sampai mereka terlihat kaku. Seseorang pun menjawab, apakah kau baru saja mengejek kami? Itu adalah Zovan. Para anggota sekte lainnya juga nampak kesal dengan perkataan tersebut. Walau bagaimanapun mereka seperti itu bukan karena ulah Chu Qingcheng, melainkan ulah Zovan sendiri. Dan saat melihat Zovan, alangkah terkejutnya Sui Roha. Ia pun berkata, kakak kamu? Lalu Chu Qingcheng pun berkata, oh kakak senior, biarkan aku memperkenalkannya. Dia adalah Zovan, kenalanku saat masih berada di Tianyu. Aku pernah mendengar
mendengar bahwa kalian pernah bertemu sebelumnya. Ya, memang Zovan pernah membantu Suiroha saat ia tengah berselisih dengan Tuan Mudahan dari Sekte Jiwa Iblis. Ini adalah pertemuan tak terduga. Walau demikian, murid-murid dari Sekte Demonic Scheme sebenarnya tidak ingin terselet dalam permasalahan tersebut. Louis Xie berkata bahwa mereka harus terus bergerak jika tidak ingin mati. Jadi lebih baik meninggalkan mereka. Terjadi perdebatan dengan Zovan, tapi Zovan berkata segala sesuatu atas persetujuannya dan mereka jadi harus mengikuti apapun yang dikatakan Zovan. 3 iblis neraka bertanya-tanya bagaimana bisa para anggota dari Sekte Mistik Surgawi berpergian tanpa seorang penatua. Lalu mereka pun menjawab, tentunya mereka pergi bersama para penatua, tapi sayangnya mereka menghilang bersama tuan muda mereka. Dan yang menjadi tersangka adalah pemabuk yang tengah bersama mereka dan juga kemungkinan anggota dari sekte yang merupakan pembudidaya iblis. Nah, sempat terjadi adu mulut antara 3 iblis neraka dengan anggota Sekte Mistik Surgawi yang kurang lebih mereka meremehkan para wanita. Tapi si Pak Tua pemabuk tiba-tiba membela para wanita. Itu bahkan membuat mereka yang berasal dari Sekte Mistik Surgawi terkejut. Ini pertama kalinya mereka senang dengan tingkah laku Pak Tua tersebut. Tentunya itu membuat 3 iblis neraka kesal. Mereka bahkan berniat untuk menghancurkan Pak Tua. Dan saat iblis neraka ingin mendekatinya, Zovan pun menghentikannya. Lalu ia berkata, "Senior, mohon maaf kami terlalu kasar. Maafkan atas kelancangan kami." Ya, perkataan Zovan tentu saja membuat setiap orang terkejut. Chu Qingcheng bertanya, "Zovan, apakah kau mengenalnya?" Zovan pun menjawab, "Tidak." Anggota Sekte Demonic Scheme juga sama terkejutnya. Zovan tidak pernah menghormati siapapun itu, muda ataupun tua, kecuali mereka layak untuk dihormati. Lalu Chu Qingcheng kembali bertanya, "Jadi kenapa kau begitu sopan kepadanya?" Zovan pun menghela nafas dan mulai menjelaskan, "Saat kalian tiba, beberapa orang diculik dan hanya tersisa pria tua ini bukan? Mereka pun mengangguk, ya. Dan apakah kalian tahu apa kultivasinya?" Dan para gadis pun menjawab bahwa mereka sama sekali tidak bisa merasakan kultivasi dari pria tua tersebut. Zovan kembali menambahkan, "Ia tidak memiliki kultivasi atau kalian tidak bisa merasakan kultivasinya." Tentunya itu membuat setiap orang terkejut, terutama para gadis yang menangkapnya. Lalu Suiroha pun memastikan, "Jadi apa kultivasinya?" Zovan menjawab, "Aku juga tidak tahu." Itu membuat Suiroha sedikit lega karena apa yang dikatakan Zovan kemungkinan salah. Tapi Zovan kembali menjelaskan, "Coba pikirkan lagi, bagaimana bisa dari semua orang yang menghilang hanya tersisa pria tua itu saja?" Tentunya hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, pria tua itu berhasil melarikan diri atau sang pelaku tidak bisa menangkap pria tua itu karena ia terlalu kuat. Mendengar penjelasan tersebut, si pria tua pun langsung tertawa. Ya, ternyata dugaan Zovan benar. Ia sangat tertarik dengan analisa Zovan. Lalu Zovan pun berkata kepada si pria tua bahwa mereka tidak ada sangkut pautnya dengan anggota Sekte Mistik Surgawi. Jadi apapun yang ingin si pria tua lakukan kepada mereka, Zovan dan kelompoknya tidak ingin ikut campur. Mendengar perkataan Zovan tentunya membuat orang-orang dari Sekte Mistik Surgawi gemetar. Adapun anggota Sekte Demonic Scheme, mereka mulai menertawakan. Anggota Sekte Mistik Surgawi yang ketakutan
Zofan. Kata-kata Zofan membuat si Pak Tua pemabuk lebih tertarik kepadanya. Ia bahkan sampai memberikan saran bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat ini jika tidak ingin terlibat masalah yang lebih besar. Nah, dari sudut pandang Pak Tua ini tentu saja ia bisa merasakan setiap kultivasi mereka yang berada di sana, dan nampaknya si tersangka jauh lebih kuat dan merepotkan dari setiap orang. Oleh sebab itulah ia menyarankan hal tersebut kepada Zofan. Dan sebenarnya Pak Tua ini juga sempat menakut-nakuti atau menggertak anggota dari sekte mistik surgawi. Tapi Zofan mengetahui jika itu hanya gertak sambal saja, tidak mungkin Pak Tua ini akan menghancurkan anggota sekte mistik surgawi. Karena jika ingin melakukannya, pasti Pak Tua ini sudah melakukannya lebih awal. Itu artinya si Pak Tua ini dari awal memang hanya ingin bermain-main saja. Lagi-lagi argumen Zofan membuat si Pak Tua ini tertarik. Ia bahkan sampai berkata, "Baiklah, kalau begitu beri aku anggur. Tidak mungkin di penginapan tidak ada anggur, bukan?" Dan Zofan pun meminta iblis neraka untuk memberikan anggur yang mereka dapatkan sebelumnya. Yang mulia yang memberikan anggur kepada Pak Tua, ia juga terlihat gemetar. Siapa sangka ia telah membuat masalah kepada master yang tak tertandingi dan hampir saja nyawanya menghilang. Setelah mendapatkan anggur dan merasa senang, Pak Tua ini pun perlahan keluar dari ruangan. Tapi sebelum itu ia memberikan pesan terakhir bahwa jika ingin selamat mereka harus pergi sekarang juga. Dan ia pun menghilang sambil melewati penghalang seakan-akan itu bukanlah apa-apa. Beberapa saat setelahnya mulai ada kabut yang memasuki ruangan. Tentunya itu bukanlah kabut biasa. Zofan meminta setiap orang untuk mengidentifikasi apakah mereka bisa merasakan seseorang yang menggunakan kabut tersebut. Dan anehnya tidak ada siapapun yang merasakan kehadiran seseorang, termasuk 3 iblis neraka. Saat itu Zofan pun sadar bahwa perkataan Pak Tua benar adanya. Jika mereka tidak bergerak, mereka akan terjebak. Swiroha dan para gadis dari sekte mistik surgawi mulai mempercayai perkataan Zofan. Ia pun berkata, "Zofan, jadi apa yang harus kita lakukan?" Zofan pun menjawab, "Kenali musuhmu dan kau akan bisa menanganinya. Dari awal aku sudah mencurigai beberapa hal, tapi aku belum tahu terkait detail yang lebih. Jadi mari dengarkan apa yang kalian tahu." Beberapa saat setelahnya, kelompok dari sekte mistik surgawi mulai menjelaskan apa yang telah terjadi. Semua itu bermula dari 2 minggu yang lalu. Tak kala mereka tiba di kota ini, mereka tengah beristirahat di sebuah kedai. Dan ada seorang pria berambut merah yang tengah menatap dan menggoda salah satu dari murid mereka. Ya, bisa dipastikan pria berambut merah tersebut adalah pembudidaya iblis. Melihat anggota sektenya diganggu, tuan muda dari sekte mistik surgawi pun menegurnya. Dan karena ada 3 penatua bersamanya, si pria ini pun memilih untuk mundur. Awalnya kita mengira permasalahan telah selesai, tapi keesokan harinya secara tiba-tiba seluruh penduduk pun menghilang. Penatua yang menyadari hal tersebut meminta kami untuk melarikan diri, tapi sayangnya tuan muda juga telah menghilang. Mengingat ia tengah sakit, tentunya itu membuat murid-murid khawatir. Dan beberapa saat setelahnya, satu persatu penatua pun mulai menghilang. Dan itulah yang membuat kami pada akhirnya terjebak di sini. Kami juga membuat sebuah penghalang di mana kami akan melakukan pencarian setiap siang hari saja. Mendengar hal tersebut, Zofan pun langsung menyimpulkan suatu hal, yaitu si pelaku tengah bermain kucing dan tikus. Tentunya Swiroha tidak tahu apa maksud dari perkataan Zofan, dan Zofan pun menjelaskan bahwa itu adalah sebuah permainan di mana si pelaku lebih tertarik untuk melihat kesengsaraan dan ekspresi dari korbannya dibandingkan dengan mengeksekusinya secara langsung.
Tentunya Zovan sadar si pelaku sangatlah kuat yang mana bahkan 3 penatua tidak bisa menghadapinya. Lalu apa alasannya membiarkan kalian terlepas begitu saja? Itu artinya mereka tengah bermain-main dengan perasaan dari kalian. Dan itu juga kenapa si pelaku menangkap tuan muda dari awal. Tentunya ia yakin bahwa kelompoknya tidak akan meninggalkan tuan muda yang tengah sakit. Nah, permainan kucing dan tikus ini adalah permainan yang juga sering dimainkan oleh Zovan dahulu. Tapi saat ini Zovan sudah kehilangan kesenangan untuk memainkan trik itu lagi. Dan ternyata 3 iblis neraka juga sering memainkan trik tersebut untuk menyiksa lawan-lawannya. Mengetahui fakta tersebut tentunya membuat anggota dari sekte mistik surgawi sedikit ketakutan karena ternyata setiap pembudidaya iblis itu sama. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.